Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, sidang jemaat dimanapun Bapak Ibu dan Saudara sedang berada saat ini. Apa kabarnya? Tentu saya berdoa dan berharap Bapak Ibu dan Saudara dalam keadaan baik, dalam hikmat Tuhan dan pimpinan Tuhan senantiasa, sehingga Bapak Ibu dan Saudara di dalam dunia ini bukan hanya ada untuk hidup, tetapi Bapak Ibu dan Saudara ada mampu memberi hidup kepada banyak orang di dalam dunia ini. Itu sebabnya jadilah berkat dimanapun kita berada. Bukan hanya kita diberkati, karena itulah yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di pertengahan minggu ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Allah. Dan sebelum kita merenungkan firman Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk segala berkat anugerah pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kalau sepanjang malam kami dapat beristirahat. Pagi ini kami bisa bangun dari istirahat kami. Kami bersyukur kami bisa menikmati udara yang segar. Kami bisa menikmati kehidupan ini dengan penuh sukacita. Terlebih Tuhan, kami melihat orang-orang di sekitar kami dalam keadaan baik dan dalam pimpinan Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Sampaikanlah yang Kau sampaikan, katakanlah yang Kau katakan. Karena telinga kami siap mendengarkan, hati kami siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Engkau yang berkuasa, Engkau yang beracara kepada kami dalam firman Tuhan pagi ini. Pakai hamba-Mu yang sederhana, penuh banyak kekurangan dan keterbatasan ini. Tetapi kami menyembah Allah yang tak terbatas, yang sanggup mengartikan kepada kami setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dipakai oleh Allah dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari adalah dari surat Yohanes yang kedua, pasal pertama ayat 4 sampai yang ke-11. Jadi 2 Yohanes pasal pertama ayat 4 sampai 11 dengan tema perikop tetaplah di dalam ajaran Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu coba perhatikan Yohanes dalam suratnya yang kedua ini, dia hanya menuliskan satu pasal saja yang terdiri dari beberapa ayat, ya 13 ayat. Dan kita belajar bersama-sama satu inti setelah dia menyampaikan salam kemarin. Satu salam dia ingatkan bahwa kita adalah hidup dalam kebenaran. Dan hari ini kita belajar inti maksud Yohanes menuliskan suratnya yang kedua ini. Dia menyampaikan satu pesan. Saya pikir ini penting sekali. Intinya adalah tetaplah di dalam ajaran Kristus. Nah, pada zaman dahulu ada banyak orang yang mengatasnamakan Kristus, mengatasnamakan pengikut Yesus, mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang, mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Artinya, mereka hanya menggunakan nama Kristus untuk memasukkan ajaran mereka dalam berbagai macam pengaruh, termasuk pengaruh-pengaruh pengajaran yang ada, dan itu sungguh membuat Yohanes melihat bahwa ini berbahaya. Itu sebabnya dia menuliskan surat ini secara khusus kepada setiap orang yang rindu mendapatkan ajaran yang sehat. Itu sebabnya dia berkata, waspadalah, tetaplah dalam ajaran Kristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ayat yang ke-8, dia mengatakan waspadalah, hati-hatilah. Hati-hati sekali karena banyak sekali ajaran yang menyimpang. Apa yang dapat membedakan ini ajaran berdasarkan ajaran Kristus dan bukan? Ajaran yang berasal dari Kristus tentu tetap menyatakan Kristus yang diperkenalkan, bukan orang yang mengajar, tapi Kristus yang diperkenalkan. Itulah ajaran dari Kristus. Dan ajaran dari Kristus bukan mencari keuntungan diri sendiri, tetapi justru memuliakan Allah. Kadangkala memang harus ada risiko yang harus dihadapi untuk menegakkan kebenaran itu. Dan Rasul Yohanes membuktikan itu. Dia harus ditangkap dan kemudian dianiaya, dibuang karena imannya. Tetapi dia meyakini
dia tetap berpegang kepada ajaran Kristus. Dan itulah yang membuat dia bertahan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apa yang menjadi perenungan bagi kita? Inilah yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu dan Saudara. Sebab barang siapa memberi segalam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Jikalau seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu, dan janganlah ia memberi salam kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengatakan apa yang menjadi berkat bagi kita semua. Coba perhatikan saat-saat ini, bukan hanya dahulu tetapi saat ini. Ada banyak orang mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingannya sendiri, untuk dia terkenal, untuk dia bisa mendapatkan sesuatu. Waspadalah, ada banyak ajaran, belum tentu yang banyak itu benar, belum tentu. Itu sebabnya kita harus berpendirian, berprinsip sebagai pengikut Kristus. Kita berpegang teguh kepada Injil, kepada firman Allah sebagai satu-satunya ajaran yang kita pegang dalam hidup ini. Inilah yang firman Tuhan katakan kepada kita. Saya hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, apakah engkau tetap teguh berdiri kepada keyakinanmu sebagai pengikut Kristus yang meyakini bahwa firman Allah satu-satunya tanpa salah, firman salah satu-satunya tanpa salah adalah pegang hidup kita dalam melakukan segala sesuatu. Jangan ragukan itu, karena engkau meragukan itu, engkau telah menyimpang dari ajaran yang kita dengarkan dari Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Sungguh firman-Mu menguatkan kami, mengajarkan kepada kami untuk selalu ada dalam ajaran Kristus. Biarlah kami tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang sudah final ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Mohon hikmat-Mu ya Tuhan, supaya apa yang kami lakukan sungguh-sungguh dapat menjadi berkat. Tuhan Yesus, tolong kami juga untuk mengelola dengan hikmat-Mu apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami dapat berlipat-lipat kali ganda untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, inilah seruan kami. Kami menyerahkan jam doa kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memimpin, menolong kami supaya kami mengikuti kegiatan-kegiatan gereja kami. Haleluya Bapa. Amin. Tuhan memberkati.